Menjaga niat lebih ketat daripada menjaga amal. Dinukil dari kitab Nasihatul Ibad bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dikasihi Allah, di suatu sudut kehidupan, saat hari-hari berjalan begitu cepat hingga kita lupa alasan langkah kita bergerak, ada satu kata yang sering kita ucap tapi jarang kita dengar gema terdalamnya, niat. Niat, bukan sekadar bisikan kecil sebelum memulai sesuatu, tapi ia adalah mata air yang menentukan jernih keruhnya perjalanan hidup seorang hamba. Ia adalah arah kompas yang mengarahkan seluruh amal menuju Tuhan, atau membuatnya terlempar menjadi debu yang tak berarti. Pada bab pertama kitab Nasihatul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang harum namanya sampai ke tanah Hijaz, membukakan kepada kita pintu yang paling awal sebelum segala pintu amal, keikhlasan niat. Dan kali ini, mari kita berjalan pelan, menyusuri hikmah bab pertama itu dengan bahasa hati, bahasa yang membelai jiwa, bahasa yang mengajak kita kembali pulang. 1. Hakikat niat, lampu pertama dalam gelapnya amal. Wahai jiwa yang sedang mendengar, setiap amal memiliki tubuh, dan niat adalah ruhnya. Amal tanpa niat ibarat jasad membeku tanpa kehidupan. Ia mungkin tampak megah dari luar, tetapi kosong, tidak bernapas, dan tidak dilihat oleh Tuhan. Ketika seseorang bersedekah karena ingin dipuji, sedekah itu tidak terbang menuju langit. Ia berhenti di ujung tangan manusia, melebur dalam keinginan manusia. Tapi bila seseorang bersedekah diam-diam, cukup antara dirinya dan Allah saja yang tahu, maka sedekah itu terbang seperti cahaya, menembus tirai-tirai langit, dan menjadi saksi pada hari akhir. Begitulah niat bekerja, tidak terlihat, tapi menentukan segalanya. Rasulullah bersabda bahwa nilai amal itu ditimbang dari niatnya. Jika niatnya baik, ia menjadi cahaya. Jika niatnya keliru, amal itu padam sebelum sempat menyala. Niat adalah bisikan hati yang menentukan arah perjalanan kita. Apakah menuju Allah, atau hanya menuju kepuasan diri sendiri? 2. Para salihin menjaga niat lebih ketat daripada menjaga amal. Orang-orang saleh dulu, mereka bukan hanya menjaga amal, tapi mereka menjaga niat seperti seseorang menjaga api kecil di tengah badai. Mereka takut angin ria bertiup, takut pujian manusia memalingkan mereka dari tujuan utama. Salah satu ulama berkata, "Aku lebih suka meninggalkan amal yang membuatku terpesona oleh diriku sendiri, daripada melakukan amal yang membuatku lupa bahwa itu adalah karunia Allah." Mereka mengajarkan, ketika engkau beramal, tanyakan pada hatimu, untuk siapa? Bila hatimu menjawab, untuk Allah, maka teruskan. Tapi bila ia menjawab, untuk dilihat manusia, untuk disanjung, atau agar terlihat hebat, maka berhentilah, dan perbaiki niatmu sampai jernih kembali. Sebab Tuhan tidak melihat seberapa besar amalmu, tetapi seberapa tulus tujuanmu. 3. Niat baik, meski belum dikerjakan, sudah bernilai. Ini adalah karunia besar dari Tuhan. Dalam bab pertama Nasihatul Ibad, diceritakan bahwa ketika seseorang berniat melakukan kebaikan, lalu ia terhalang dan tidak bisa mewujudkannya, Allah tetap mencatatnya sebagai pahala. Bayangkan, seseorang ingin bersedekah, tapi tiba-tiba ia sakit. Seseorang ingin salat malam, tapi tak sengaja tertidur. Seseorang ingin menolong orang lain, tapi tidak sempat. Meskipun amalnya tidak terjadi, niat itu sudah tercatat sebagai kebaikan. Betapa luas rahmat Allah, betapa lembut kasih sayangnya pada hamba-hamba yang menjaga hatinya. Niat adalah benih kebaikan. Allah menilai benih itu, meski pohonnya belum tumbuh. 4. Niat buruk tidak dicatat bila ditahan karena takut kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang berniat melakukan keburukan, lalu ia menahan dirinya karena ingat kepada Allah, maka keburukan itu tidak ditulis sebagai dosa. Bahkan ia diberi pahala karena menahannya. Disinilah letak rahasia hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bahwa Allah menilai perlawanan seorang hamba melawan hawa nafsunya, lebih dari sekadar hasil akhir yang terlihat mata. Ketika engkau menahan diri dari keburukan karena takut kepada Allah, malaikat pun mencatatnya sebagai kemenangan batin. 5. Setan tidak pernah letih menggoyahkan niatmu. Dalam bab ini, Syekh Nawawi juga mengingatkan, setan tidak selalu merusak amal dari luar. Kadang, ia merusaknya dari dalam, melalui niat. Setan membisikkan, biar orang lain tahu kebaikanmu. Biar mereka memuji ketekunanmu, agar engkau dianggap suci. Bisikan-bisikan halus ini jauh lebih berbahaya daripada dosa yang terlihat.
sebab ia merusak cahaya amal hingga menjadi gelap. Karena itu, orang-orang arif selalu memperbarui niat. Setiap kali tergelincir, mereka kembali berkata dalam hati, "Ya Allah, amal ini untukmu. Bukan untuk diriku, bukan untuk manusia, tapi untuk ridha-Mu semata." Ini adalah zikir hati yang paling rahasia, zikir yang hanya didengar oleh langit. 6. Jadikan semua gerak hidup sebagai ibadah dengan niat. Bab pertama ini juga mengajarkan bahwa niat tidak hanya untuk ibadah di masjid. Niat bisa mengubah seluruh hidup menjadi ibadah. Ketika engkau makan, niatkan untuk menguatkan badan agar bisa taat. Ketika engkau bekerja, niatkan mencari nafkah yang halal dan baik. Ketika engkau tidur, niatkan untuk mengistirahatkan jiwa agar bisa bangun dengan segar. Bahkan ketika engkau bercanda dengan keluarga, niatkan untuk membahagiakan mereka. Dan ketika engkau berjalan, niatkan untuk menghindari kemudaratan. Dengan niat yang benar, hidup yang sederhana pun bisa menjadi perjalanan suci. Niat adalah jembatan yang mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Yang remeh menjadi ibadah, yang kecil menjadi besar. 7. Bila hati baik, maka amal mengikuti. Di ujung bab pertama ini, pesan Syekh Nawawi begitu lembut. Allah melihat hati, bukan rupa. Bila hati baik, maka baiklah seluruh amal. Hati adalah raja, sementara anggota tubuh adalah para prajuritnya. Bila rajanya lurus, para prajurit pun lurus. Tapi bila rajanya bengkok, maka tidak ada prajurit yang bisa berjalan tegak. Karena itu, sebelum memperbaiki amal, perbaikilah hatimu terlebih dahulu. Hati itu seperti taman. Ia bisa ditumbuhi bunga, atau ditumbuhi duri. Ia bisa dipenuhi cahaya, atau dibanjiri gelap. Setiap niat adalah benih yang kita tanam di dalamnya. 8. Kembali ke inti, jalan pulang menuju Tuhan. Maka wahai saudaraku yang sedang mendengarkan, cobalah diredam sejenak suara dunia yang bising. Masuklah ke ruang sunyi di dalam dada. Lalu tanyakan perlahan pada dirimu, apa niatku dalam hidup ini? Untuk siapa aku bergerak? Kemana seluruh langkahku menuju? Saat engkau menemukan jawabannya, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak diberikan dunia. Karena kedamaian itu datang dari langit. Niat adalah perjalanan pulang, perjalanan kembali kepada Allah. Dan bab pertama kitab Nasihatul Ibad ini adalah pintu pembuka. Pintu agar kita tidak tersesat oleh pujian manusia, dan tetap berjalan di bawah cahayanya. Penutup, semoga bab pertama ini menjadi lentera dalam kehidupan kita. Semoga setiap amal dibangun dari niat yang jernih. Semoga hati selalu kembali pada keikhlasan. Dan semoga hidup kita tidak hanya menjadi perjalanan yang panjang, tetapi juga perjalanan yang benar. Semoga Allah menjadikan niat kita murni, dan menjadikan setiap langkah sebagai ibadah yang diterima. Amin.